Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu dan jamaah sekalian, pada pagi ini kita bisa berjumpa kembali di majelis kajian tafsir Al-Qur'an ya. Yang pada pagi ini kita masih membahas surah Az-Zariyat ya. Pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas sampai ayat 30. Untuk pagi ini kita akan membahas lanjutannya, yaitu ayat 31 sampai ayat 37 ya. Bagi Bapak Ibu dan jamaah sekalian yang membawa mushaf, silahkan dibuka mushafnya surah Az-Zariyat ayat 31 sampai 37. Yeah. Sudah ketemu Bapak Ibu? Ya. Baik, sebelumnya mari kita baca terlebih dahulu ya ayat-ayat yang akan kita bahas. Kami baca, nanti Bapak Ibu mengikuti setelah bacaan kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan inda rabbika lil musrifin. Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Fama wajadna fiha ghayra baitin minal muslimin. Wa tarakna fiha ayatan lilladzina yakhafunal azabal alim.
Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain ya. Kita sudah membaca ya dari ayat 31 sampai ayat 37 dari surah Az-Zariyat. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini masih lanjutan kisah Nabi Ibrahim dan tamunya para malaikat, di antaranya malaikat Jibril, Mikail, Israfil ya. Jadi setelah disebutkan pada ayat sebelumnya kedatangan para malaikat itu untuk apa Bapak Ibu pada pembahasan kemarin? Memberi kabar gembira akan kelahiran putranya, yaitu Ishak, ada yang mengatakan Ismail, yang waktu itu usia Nabi Ibrahim berapa tahun? Usia Nabi Ibrahim 100 tahun. Usia istrinya berapa? Siti Saroh ya, 90 tahun. Yang menurut ukuran normal usia segitu tidak mungkin gitu bisa melahirkan lagi, tidak mungkin bisa hamil. Makanya heran ya, istrinya beliau heran, tapi ya senang gitu ya. Itu. Dan Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian, usia beliau ya, panjangnya usia beliau. Nah, ada beberapa riwayat ya yang menjelaskan panjangnya usia Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ada yang mengatakan mi'atun wa khamsatun wa sab'ina aman. Ada yang mengatakan usia Nabi Ibrahim itu 175 tahun. Jadi 100 tahun punya anak, masih hidup 75 tahun kemudian. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan wakila mi'atun wa khamsuna wa tis'ina aman. Ada mengatakan 195 tahun. Wa qad qil, ada juga mengatakan annahu asya ma yuqaribu mi'atai am kama zakara Ibnu Al-Kalabi. Ada juga yang bilang bahwa Nabi Ibrahim itu hidupnya sekitar hampir 200 tahun. Berapa? Hampir 200 tahun seperti yang disebutkan oleh Ibnu Al-Kalabi rahimahullah. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, jadi Nabi Ibrahim sebenarnya penasaran ya. Nampaknya masih ada kabar penting yang akan disampaikan oleh para malaikat ini, oleh para tamu yang diutus oleh Allah kepada Ibrahim. Ya, jadi nampaknya Nabi Ibrahim melihat atau merasakan ada kabar penting lain yang dibawa oleh para malaikat ini selain kabar gembira. Nah, makanya beliau bertanya, "Fama khotbukum ayyuhal mursalun?" Apakah urusan kalian yang penting lagi wahai para utusan Allah? Jadi selain memberi kabar gembira, ada kabar penting apa lagi? Ada kabar penting apa lagi? Ada urusan penting apa lagi wahai para utusan Allah? Ayyuhal mursalun, al-mursalun di sini adalah para malaikat. Malaikat adalah utusan-utusan Allah juga ya. Para rasul Allah yang Allah kirim kepada manusia, terutama kepada para nabi. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, lalu para malaikat itu menjawab, qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Nah, mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa. Siapa yang dimaksud qaumim mujrimin dalam ayat ini? Yaitu kaum Lut, kaumnya Nabi Lut. Loh, apa kaitannya dengan Nabi Ibrahim? Yang didatangi Nabi Ibrahim, kemudian ya, di antara kabar yang akan disampaikan adalah bahwa mereka para malaikat ini juga akan diutus kepada kaum yang berdosa. Siapa yang dimaksud kaum berdosa? Di dalam kitab Al-Quran, terjemahan Bapak Ibu, ada nggak keterangannya? Coba lihat terjemahnya. Ayat ke-32.
Diterjemahkan bagaimana? Gimana terjemahannya? Mereka menjawab, ada dalam tanda kurung kaum Lut? Ada ya. Ada juga yang mungkin nggak ada keterangan ya. Nah itu ketika ada keterangan itu dari tafsir keterangannya. Memang kalau kita baca secara tekstual nggak ada kata Lut ya. Jadi para malaikat itu menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa. Siapa yang dimaksud? Nah kita baru tahu. Kalau kita baca tafsir-tafsir para ulama, yang dimaksud kaum mujrimun yaitu kaum Lut. Kaumnya Nabi Lut. Lah apa hubungannya dengan Nabi Ibrahim? Itu Bapak Ibu sekalian. Nah hubungannya Nabi Ibrahim dan Nabi Lut itu hidup sezaman. Hidup sezaman. Di zaman yang sama. Bahkan mereka itu bersaudara. Nabi Ibrahim itu pamannya Nabi Lut. Nah, baru tahu kan? Jadi Nabi Ibrahim itu pamannya Nabi Lut. Bapaknya Nabi Ibrahim siapa namanya? Azar. Azar itu kakeknya Nabi Lut. Nah, jadi iya, dia seorang tukang patung ya. Nah, makanya Abdullah bin Abbas mengatakan Walut ya, Nabiullahi sallallahu alaihi wasallam kana ibnu akhi Ibrahim. Nabi Lut itu adalah putranya saudara Ibrahim Al-Khalil alaihi salam. Hadis akhrajahu Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Jadi Nabi Lut itu putranya saudara Nabi Ibrahim, Bapak Ibu. Nabi Ibrahim itu punya dua saudara. Ya. Yang pertama namanya Haron, yang kedua namanya Nahur. Haron, Nahur. Jadi Azar punya 3 anak. Ibrahim, Haron, Nahur. Haron yang pertama Ibrahim, kemudian Haron, kemudian Nahur. 3 ini. Nah, Nabi Lut itu putranya Haron. Berarti Nabi Ibrahim itu Pak D-nya. Pamannya. Paman Nabi Lut. Cuma tempat tinggalnya beda. Pernah bahkan hijrah bersama-sama ke negeri Syam. Diceritakan dalam beberapa kitab sejarah ya. Sejarah para nabi. Nah, ini Bapak Ibu dan Ibu sekalian. Ya. Dan kejadian Allah turunkan azab kepada Nabi Lut. Nabi Lut itu tinggalnya di Sadum, di Sodom. Di daerah Sodom. Nabi Lut. Dan Bapak Ibu sekalian, usia Nabi Lut berapa? Mi'atun khamsah wa sab'una sana. 175 tahun. Kalau Ibrahim tadi ada yang mengatakan sampai 200 tahun. Ada yang mengatakan sama juga 100. Kan ada 3 versi tadi. Mi'atun khamsah wa sab'un, ada mi'atun khamsah wa tis'un, ada yataqarabu mi'atai am. Kata Ibnu Al-Kalabi. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, tapi tempat kampungnya beda. Kampungnya berbeda, kaumnya beda. Tapi hidup sezaman. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, berdakwah Nabi Lut di suatu negeri banyak pelaku maksiat, bahkan kaum laki-lakinya tidak senang kepada para perempuan, senangnya kepada sesama laki-laki. Hanya orang-orang soleh saja yang mereka ya senang kepada perempuan. Nabi Lut punya 2 anak perempuan. 2 putrinya beriman, tapi istrinya tidak. Istrinya tidak beriman. Nah, istrinya. Coba bayangkan ya, istri seorang nabi.
tapi tidak mengingkari perbuatan kaumnya yang suka sesama jenis. Kaum Sodom itu ya, homo, betul Pak. Itu sejarah pertama kali terjadi homo itu di zaman Nabi Lut. Itu Bapak Ibu dan sekalian. Iya. Iya. Iya, dan itu diterangkan dalam surah Al-A'raf ayat 80 sampai 84. Walutan idh qala liqaumihi atatunal fahisata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan ingatlah Nabi Lut ketika berkata kepada kaumnya, apakah kalian berbuat keji? Ya. Tidak ada sebelum kalian dari seorang pun di seluruh alam ini. Innakum lata'tunar rijala sahwatan min dunin nisa. Kalian mendatangi kaum laki-laki ya, untuk menyalurkan syahwat kalian, bukan wanita. Bal antum qaumum musrifun. Bahkan kalian ini adalah kaum yang berlebihan. Wa ma kana jawabu qaumihi illa an qalu. Apa jawaban kaumnya ketika dinasihati oleh Nabi Lut? Tidaklah ya kaumnya itu menjawab kecuali mereka mengatakan qalu akhrijuhum min qaryatikum. Usir tuh Lut dan ya anaknya serta yang beriman kepadanya, usir dari kampung kalian. Innahum unasu yatatoharun. Bahasa kita ini sesungguhnya Lut dan kawan-kawannya itu adalah orang yang sok suci lah. Itu kata kaumnya. Yang menyelisihi kebanyakan perilaku kaumnya. Kebanyakan perilaku kaumnya kaum Sodom itu ya. Ya, kaum homoseks atau mungkin termasuk tadi lesbian gitu ya. Jadi dianggap Nabi Lut itu sok suci oleh kaumnya, maka usir dia. Fa anjaynahu wa ahlah, maka kami selamatkan Nabi Lut dan keluarganya, pengikutnya. Keluarganya siapa? Dua putrinya, pengikutnya. Di dalam riwayat dikatakan ya, pengikut Nabi Lut sedikit. Hanya salah satu asaro nafar, 13 orang. Ya bayangkan. Dakwah lama-lama usia 170 tahun, yang ikutin cuman 13 orang. 13 orang. Gak banyak Bapak Ibu. Nah, diselamatkan itu Nabi Lut, dua putrinya dan pengikutnya Nabi Lut, illa mra'atahu kanat minal gobirin, kecuali istrinya, istri Nabi Lut termasuk yang tertinggal, tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amtarna alaihim matara, dan kami turunkan hujan, ya hujan batu, hujan tanah keras kepada kaumnya Nabi Lut. Fanzur kaifa kana akibatul mujrimin, perhatikanlah bagaimana akibat yang dialami oleh para pendosa itu. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, jadi ada hubungan erat antara Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Tapi sebelum Allah timpakan azab kepada Nabi Lut, diberitahu dulu Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim dikasih tahu dulu oleh para malaikat yang diutus. Nah, ini ya, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Maka mereka bilang, qalu inna ursilna ila qaumim mujrimin. Untuk apa? Linursila alaihim hijaratan min tin. Untuk ya kami timpakan kepada mereka hujan batu yang keras ya, hujan batu dari tanah yang keras, min tin. Tanah keras yang dibakar. Jadi Nabi Ibrahim sudah tahu akan turunnya azab kepada kaumnya keponakannya. Berarti kan Nabi Lut keponakan, betul nggak? Iya. Dikasih tahu dulu. Nah, linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan inda rabbika lil musrifin. Nah, yang ngerinya Bapak Ibu, setiap batu yang akan ditimpakan ke negeri kaum Nabi Lut itu sudah ada namanya, udah ada tandanya. Musawwamah itu tanda ya. Dinamai. Nah, udah Bambang, Lukito, ini untuk rezeki ya. Ya,
Jadi udah ada nama-namanya. Nah, di sisi Tuhanmu lil musrifin, untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Nah, ini ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi ngeri itu, udah ditandai semua. Nah, ya boro-boro itu hujan saja, setiap tetes air hujan yang jatuh ke bumi itu sudah ada yang mengendalikan setiap tetes hujan, yaitu para malaikat. Tadi saya dari selatan gerimis gak Pak Nasir? Tadi gerimis sedikit ya, udah gelap ini, mudah-mudahan hujan nanti ya. Amin ya. Nah, apa Pak? Udah 2 kali alhamdulillah ya. Nah jadi jadi batu itu ya, tanah yang keras itu sudah ada namanya. Ini akan jatuh ke siapa, menimpa siapa. Namanya sudah ada. Musawwamatan inda rabbika lil musrifin. Nah, fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Tapi ada yang diselamatkan. Lalu kami keluarkan. Akhrajna, kami keluarkan man kana fiha minal mu'minin. Ya, orang-orang yang ada di dalam negeri tersebut dari kalangan orang-orang beriman. Nah, dalam tafsir Aisyarut Tafasir sekalian, ya, yang dikeluarkan dari keterangannya, nah, yang dimaksud fa akhrajna fiha di sini adalah qaryatun wa hiya Sodom, man kana fiha minal mu'minin, itu adalah ya Nabi Lut yang dimaksud. Nabi Lut wabnataihi dan kedua putrinya, dan termasuk pengikutnya ya ba'dul mu'minin idh qila kanu salasata asara nasma. Dan ada riwayat mengatakan jumlah orang beriman kepada dakwah Nabi Lut itu 13 orang. Jadi total berapa tuh? Pengikutnya 13 orang. Nabi Lut dan keluarganya berapa orang? 3. Berarti total berapa? 16. Itu yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari negeri yang akan diazab itu. Nah, itu yang dimaksud minal mu'minin. Maka fama wajadna fiha ghaira baitim minal muslimin. Nah, dihancur leburkan Bapak Ibu dan sekalian, tidak didapati di negeri itu kecuali satu rumah. Semua hancur binasa. Hancur semua. Ditimpa hujan batu. Ya, betul-betul hancur roboh semua. Bukan hanya manusianya, termasuk bangunan-bangunan yang ada di negeri tersebut, kecuali disisakan satu rumah, yaitu rumahnya Nabi Lut. Isinya binasa juga, habis juga. Nah, ghaira baitin minal muslimin. Nah, yang dimaksud minal muslimin di sini Nabi Lut alaihi salam. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, Bapak Ibu dan hadirin hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu ya. Jadi hanya ada satu disisakan, semua hancur binasa di negerinya kaum Nabi Lut. Di kampung Sodom hancur semua. Orangnya mati semua. Wa tarakna fiha ayatan lilladzina yakhafunal adzabal alim. Nah, maka kami tinggalkan tarakna fiha di negeri tersebut ayatan, ya, suatu tanda lilladzina yakhafun, untuk orang-orang yang takut al adzabal alim, kepada azab Allah yang pedih. Jadi Bapak Ibu dan sekalian, selain ada satu rumah yang tidak dihancurkan, ya, Allah juga meninggalkan tanda di negeri Sodom itu, ya, ayah. Ayah itu alamatan ala ihlakihim, tanda bahwa mereka itu dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Apa tandanya?
Wahiya ma'un aswadu muntinun, yaitu air berwarna hitam yang bau, kalbuhairah, seperti danau, wa tu'raful ana bil bahril mayyiti, yang sekarang dikenal dengan laut mati. Itu laut mati itu, ini kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam tafsir Aisyarut Tafasir. Itu tanda yang Allah tinggalkan supaya orang itu takut. Gitu. Jadi laut mati itu dulu negeri Sodom. Airnya bau dulu itu. Warnanya hitam, airnya bau. Ya. Nah, itu sebagai penanda ya dari Allah Ta'ala bahwa di situ dulu pernah hidup suatu kaum yang betul-betul melampaui batas penyuka sesama jenis, kaum homo itu, LGBT kalau sekarang. Nah, itu kaum terlaknat itu ya, LGBT. Nah, makanya mereka itu memang harus diberantas gitu ya. Jangan dibiarkan, jangan dilindungi. Kalau di barat itu, mereka betul-betul terang-terangan. Bahkan ada seorang presiden istrinya laki-laki. Presidennya laki-laki, istrinya laki-laki itu. Hah? Ketika Pak Jokowi itu bersama di orang-orang itu istri-istrinya ada kumpul juga. Nah, dari istri yang 20 kepala negara itu ada laki-laki. Itu kan. Iya, jadi betul-betul aneh gitu. Nah, Norwegia ya? Jadi itu. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Jadi laut mati itu, ya, al-bahrul mayyit itu dulu di situ hidup kaum Nabi Lut, dulunya negeri Sodom. Itu. Maka Sodom menjadi istilah yang digunakan ya, sodomi itu ya. Itu. Sodomi itu dari Sodom itu. Dari situ istilahnya diambil dari kaum Sodom. Ya, baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Itulah ya penjelasan ya dari surah Az-Zariyat ayat 31 sampai ayat 37. Lalu kesimpulannya apa Bapak Ibu? Ya, kesimpulan pertama kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, ada 4 ya. 1, jawaju tasakkulil malaikati bi suratir rijali minal bashar. Ayat-ayat tadi menjelaskan tentang kebolehan para malaikat berubah bentuk menjadi seperti manusia. Malaikat bisa. Kapan? Sejak dulu sampai sekarang. Jadi mungkin saja Bapak Ibu suatu saat jenengan ketemu orang padahal dia malaikat, mungkin aja. Cuman kalau kita nggak tahu, gitu. Kalau dulu, nah sering malaikat itu turun dalam keadaan Dihya al-Kalabi atau al-Kalbi ya, seorang sahabat Nabi yang ganteng gitu ya. Orang sering mengira itu si Dihya, padahal ketika Nabi ditanya oleh Aisyah, enggak, itu Jibril. Ya. Nah, tapi ciri-cirinya pasti rapi, bersih orangnya, ciri-cirinya. Karena waktu datang ke majelis Nabi juga begitu. Rambutnya hitam, rapi, bajunya sangat putih, datang. Enggak nampak terlihat kalau dia melakukan safar yang panjang. Tapi ini orang asing gitu. Enggak ada sahabat yang kenal. Nah, baru setelah selesai dia pergi, Rasul ngasih tahu itu adalah Jibril. Yu'allimukum nikum, mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Waktu bertanya 5 pertanyaan itu yang dikenal dengan hadis Jibril. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu dengan sosok yang bagus gitu, kita nggak kenal, apalagi dia minta-minta gitu ya, minta tolong itu, bisa jadi itu, bisa jadi malah ikat nguji kita. Hah? Gimana sebaliknya? Apa? Menyerupai. Kalau ditanya mungkin enggak? Mungkin saja kalau ditemui mungkin kaum wanita. Tapi memang kalau kita baca di ya sejarah kehidupan Nabi,
Karena yang ditemui Nabi, jadi selalu menyerupai laki-laki. Kalau mendatangi perempuan mungkin bisa juga seperti wanita. Nah itu. Karena yang ada dalam dalil itu, tapi kalau ditanya mungkin atau tidak mungkin, mungkin bisa jadi. Karena yang didatangi tapi yang menarik dulu, Siti Maryam pernah didatangi nggak? Pernah juga kan? Mau dikasih kabar gembira akan punya anak. Laki apa perempuan itu? Laki-laki juga. Laki-laki. Tapi malaikat itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Gak ada keterangan. Malaikat itulah. Tapi kalau tuduhan orang-orang kafir, orang-orang musyrik disebut banatullah. Jadi para malaikat itu, kalau orang-orang kafir menyebutnya anak-anak perempuan Allah. Itu tuduhan mereka. Nah, itu ya Bapak Ibu dan sekalian. Tapi tidak ada satupun dalil yang menerangkan bahwa para malaikat itu adalah laki-laki atau perempuan. Coba Bapak Ibu buka tuh dalam surah An-Nahl ayat 57. Surah apa? An-Nahl ayat 57. Malaikat bersayap, betul Pak. Bersayap. Tapi sayapnya beda-beda. Yang paling banyak malaikat Jibril, ada situ mi'ah. Ya, ada situ mi'ah, ada 600 sayap. Nah, coba buka dulu tuh. Surah apa? Ya, surah An-Nahl ayat 57. Sudah ketemu? An-Nahl ayat 57. Wa yaj'aluna lillahil banat subhanahu wa lahu ma yashtahun. Apa artinya itu? Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Nah, itu ya. Itu siapa maksudnya? Mereka menjadikan anak perempuan untuk Allah, yaitu para malaikat, kata mereka. Apa? Itu menurut versinya orang musyrik, orang kafir. Kan tadi itu ayatnya, wa yaj'aluna lillahil banat. Dan itu tentu ditolak ya. Bapak Ibu sekalian. Mereka sendiri kalau punya anak perempuan nggak mau, tapi kenapa untuk Allah mereka jadikan anak perempuan kan gitu. Itu namanya olok-olok mereka. Tapi kalau kita ditanya malaikat itu jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, kita nggak boleh jawab oh laki-laki oh perempuan karena nggak ada keterangan, nggak ada dalil. Ini kan masalah gaib ini, nggak boleh sembarangan kita ngomong. Ini perkara gaib. Udah pokoknya mereka malaikat Allah Subhanahu wa taala, perempuan laki-laki wallahu alam, kita nggak tahu. Nah, gimana? Gimana bunyinya? Ada keterangan apa maksudnya? Nah, iya. Memang ada yang bersayap, ada yang punya 2 sayap, ada yang punya 3 sayap, ada yang 4 sayap, bahkan ada yang sampai 600 sayap. Itu ada dalam Al-Quran keterangannya. Nah, itu ya Bapak Ibu. As-Sajdah kah? Gimana bunyi ayatnya? Kayaknya bukan As-Sajdah ya, yang ada keterangan tentang sayap itu. Nah, itu ya Bapak sekalian. Coba kita lihat ya. Yang ada keterangan malaikat itu punya sayap. Nah, mungkin Al-Fusilat. Ya ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Ya, jadi malaikat itu bisa menyerupai bentuk manusia. Nah, baik, itu kesimpulan yang pertama. Yang kedua, ya, ayat-ayat tadi menerangkan apa? At-tandidu bil ijrami wa fa'ili. Ancaman bagi para pendosa, ya, ancaman bagi perbuatan dosa dan para pelakunya. Kaum Nabi Lut
melakukan perbuatan fahisyah, keji, ya, homoseksual. Nah, itu ijram perbuatannya. Dan fa'ili, para pelakunya yang mereka itu diancam, yaitu apa? Dihujani oleh hujan, ya, batu yang keras dari tanah yang keras, dan langsung binasa. Nah, itu kesimpulan yang kedua. Nah, yang ketiga, Bapak sekalian, ayat-ayat tadi menjelaskan apa? Jawazul ihlaki bil adzabil khasil ladzi lam yu'raf lahu nadhir. Boleh, ya, bolehnya Allah membinasakan suatu kaum dengan azab khusus yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Nah, maka kalau dulu Allah mengadab umat Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad, itu habis semua. Kalau umat Nabi Muhammad, para pendosanya banyak atau tidak? Umat Islam yang berdosanya banyak atau tidak? Yang korup banyak. Para pelaku maksiat banyak. Yang enggak sholat banyak. Yang menghalalkan homer, menghalalkan musik banyak. Tapi coba perhatikan, apakah Allah adab habis semua itu para pendosanya? Enggak. Karena memang Nabi pernah berdoa kepada Allah Ta'ala. Salah satu doanya, nah, sa'altu Rabbi Azza wa Jal, nah, aku bermohon, meminta kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah tidak membinasakan umatku dengan, ya, azab yang Allah timpakan kepada Nabi sebelumku. Dan fa'ataniha, Allah pun mengijabah doa Nabi tersebut. Jadi umat Islam ini, umat Nabi Muhammad ini, serusak-rusak mereka tidak akan diadab lalu habis semua, enggak. Nah, itu karena Rasul pernah berdoa gitu ya. Jadi ini yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu, yang terakhir, takriru haqiqatin, ya, ilmiyatin wahya anna kulla mu'minin sadiqul imani muslimun wa laisa kulli muslimin mu'minan hatta yusina islamahu. Ya. Jadi ayat-ayat ini menjelaskan hakikat ilmiah bahwa setiap mukmin yang betul-betul beriman, dia pasti seorang muslim. Seorang mukmin yang betul-betul imannya, dia pasti seorang muslim. Tapi bukan setiap muslim itu orang mukmin. Itu. Kecuali dia betul-betul memperbaiki keislamannya. Nah, betul-betul dia berislam, nah itu baru dia termasuk mukmin. Jadi maka ada istilah di kita itu Islam KTP. Ya, berarti orang yang Islam KTP itu belum jadi orang mukmin gitu. Nah, apa? Tergantung. Ya. Apakah setiap orang Islam pasti masuk surga? Kan sejelek-jelek umat Nabi Muhammad masuk surga. Itu kalau ada, ya, di dalam hatinya keimanan walaupun hanya seberat biji sawi. Itu. Ada nggak kira-kira? Ada, ya. Tapi ingat, ada mawani'nya, ada penghalang-penghalangnya. Jadi tidak setiap umat Nabi Muhammad otomatis masuk surga. Iya, kalau ada iman dalam hatinya. Tapi ingat bahwa ada di antara umat Nabi Muhammad yang membatalkan keimanannya tanpa dia terasa. Masuk surga itu kayak gitu? Enggak. Nah, kan ada nawakidul iman, ada nawakidul Islam, ada nawakidul syahadatain. Dia melakukan tapi dia enggak ngerasa. Wah, itu kan ngeri. Dia melakukan tapi dia tidak apalagi dia yakin, aku kan umat Nabi Muhammad, pasti aku masuk Islam. Iya kan? Dia udah yakin dulu. Ya, kalau aku diajab dikit-dikit gak apa-apa lah. Yang penting kan akhirnya masuk surga juga katanya. Aku umat Nabi Muhammad. Oh, itu jangan
meremehkan itu. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu penting. Ada perkara-perkara yang bisa membatalkan keislaman kita. Salah satunya apa? Syirik. Syirik. Banyak gak orang berlaku syirik? Berbuat syirik? Banyak. Bahkan Nabi bilang, ya, inna syirka akhfa min dabibin namli ala sofa'i sauda fi dzulmatil lail. Sesungguhnya kesyirikan itu lebih samar daripada tapak seekor semut di atas batu hitam di tengah gelapnya malam. Lebih samar daripada tapak seekor semut di atas batu hitam di tengah gelapnya malam. Hampir enggak ada yang sadar kalau dia melakukan kesyirikan. Padahal syirik itu dosa yang tidak akan diampuni. Nah, jadi umat Nabi Muhammad yang syirik ada enggak? Banyak. Makanya umat Rasul pun yang masuk surga, yang masuk surga langsung dengan masuk neraka dulu banyakan mana? Banyakan masuk neraka dulu itu. Ya, mampir dulu. Nauzubillahi min dzalik. Nah, itu Bapak Ibu dan jemaah sekalian ya. Jadi ingat, ada perkara-perkara yang bisa membatalkan keislaman kita. Termasuk diantaranya datang ke dukun. Lalu dia percaya dengan apa yang diucapkan si dukun. Man atakahinan ya fasaddaqahu bima yaqul faqad kafar au faqad asyraka. Barang siapa datang ke dukun lalu dia percaya dengan apa yang dikatakan si dukun itu, sungguh dia telah syirik, dia telah kufur. Nah, maka orang pintar. Nah, dukun itu bahasa halusnya orang pintar. Jadi, saya kira ini ya Bapak Ibu dan sekalian apa yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi ini. Sebelum diakhiri, apakah ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Silakan Pak. Nah, baik. Ya, satu. Monggo Bu. Ya Bu, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang apa Bu? Syiriknya. Oke, baik. Jadi terima kasih Bu. Iya. Di atas batu hitam di tengah gelap malam. Iya. Bukan semutnya loh Bu, tapaknya. Tapak semut di atas batu hitam di tengah gelapnya itu lebih samar dari itu. Bisa lihat nggak kira-kira? Enggak, artinya kesyirikan itu bahkan kita nggak ngerasa kalau kita itu sebenarnya melakukan kesyirikan. Maka hati-hati. Nah, baik, nanti kami akan jawab. Pak Singgi yang pertama kali. Apa tadi? Musik itu haram. Mari kita dengarkan hadis Nabi SAW. Ya. Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis sahih. Pak Singgi pemusik? Oh, bukan ya. Dosen musik. Nah. Oh, tapi udah pensiun ya? Atau masih aktif? Penyanyi kok. Bedakan antara menyanyi dengan musik. Beda. Menyanyi tanpa musik, menyanyi diiringi musik itu lain. Hukumnya lain. Jadi kata Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayakunu fi ummati atau layakunanna fi ummati akan terjadi di tengah-tengah umatku nanti akan ada kaumun, suatu kaum yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azib. Akan ada nanti di tengah-tengah umatku satu kaum mereka yang menghalalkan al-hira. Hira itu perzinahan. Al-harir sutra bagi kaum laki-laki, al-khamra khamar wal ma'azib. Ma'azib itu apa? Alatul lahwi wal musiqa kata para ulama. Ma'azib itu alat-alat musik yang bisa melalaikan. Berarti alat musik itu akan ada nanti orang yang menghalalkan. Akan ada orang yang berarti itu hukum asalnya halal apa haram? Haram gitu. Disamakan bahkan dengan zina, disamakan dengan khamr, disamakan dengan
hukum sutra bagi kaum laki-laki oleh Nabi dalam hadis yang sama. Itu Pak Singgih ya. Ya otomatis termasuk mendengarkan dengan sengaja. Tapi kalau mendengar nggak sengaja, ya kita lewat ada musik kita dengar ya kita jauhi gitu aja. Cuman emang ini susah. Coba kita lihat TV, ada musik nggak di TV? Boro-boro TV di handphone aja, TikTok, Instagram, kadang-kadang bahkan video ceramah ustadz diiringi musik, ada nggak? Mau kasidahan, mau apa lagi? Apa? Hadroh, rebana, dan lain-lain, itu sama hukumnya Pak. Kecuali di dua keadaan, yaitu ketika hari raya Id dan ketika walimatul urs, itu dibolehkan. Itu pun rebana ya, yang pernah dulu terjadi di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu menurut para ulama salafus saleh. Yaitu, Allahu a'lam bishawab. Hadisnya tadi Pak Singgi, hadisnya sahih. Yaitu, kemudian yang kedua Bu, dulu saat Nabi ngomong tadi, inna syirka akhfa min dabibin namli ala sofa'i sauda fi zulmatil lail. Para sahabat takut. Ya, kalau gitu kaifa nattaqi? Ya, kaifa nattaqi anfusana minasyirki ya Rasulullah? Bagaimana cara kita memelihara diri kita dari kesyirikan ya Rasul? Sementara kesyirikan itu sangat samar. Jadi kekhawatiran ibu juga dulu terjadi pada sahabat. Terus piye kan gitu. Padahal kesyirikan bisa menyebabkan kita kekal di dalam neraka walaupun kita ngaku umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita syirik, terutama syirkul akbar, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi Allah itu tidak akan mengampuni dosa orang yang mensekutukan Allah dan akan mengampuni dosa selain itu. Nah, lalu kata Nabi, untuk menjaga diri kalian dari kesyirikan, maka bacalah doa ini. Allahumma. Mau pakai ini atau inna sama aja. Kalau ini berarti saya, kalau inna kami ya. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Hafal? Belum? Ya hafalin ya. Itu. Memelihara diri dari kesyirikan. Cari di Google. Hah? Oke, baik. Bapak Ibu, Masya Allah, ini kalau kita nggak hafal ngeri banget. Ngeri. Sahabat aja sangat takut, makanya Rasul kasih ilmunya. Ini, baca ini. Jadi kalau antum belum hafal, itu menunjukkan antum tidak merutinkan baca doa ini. Padahal ini doa dahsyat. Ini dari dosa yang paling mengerikan lah, kok kita nggak ngapalin ini gitu loh. Kapan saja. Waktu sujud boleh, waktu tasyahud terakhir boleh, antara adzan iqamah boleh, bahkan ketika Pak Singgih naik motor boleh berdoa. Oke. Oke, siap insyaallah. Nah, itu ya Bapak Ibu dan sekalian. Ini kalau kita nggak hafal rugi. Usia kita udah berapa sekarang? Macam-macam kan? Nah, gimana? Ini ngarang sendiri atau dari riwayat? Iya. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Terus? Wa a'udzubika min adzabil qabr. Terus? Syiriknya ada enggak? Beda, ya beda. Kesyirikan dengan kekufuran berbeda. Ya. Itu salah satu zikir pagi petang. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr.
wa a'udzubika min adzabil qabr la ilaha illa anta. Itu yang sekarang mau ngikutin maunya kita atau ngikutin yang diajarkan Rasul SAW. Nah, kan jelas Rasul sudah ngajarin, bahkan konteksnya clear. Sahabat tanya, piye corone ya Rasul? Yang diajarkan Rasul bukan itu. Yang diajarkan Rasul tadi, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Itu Bapak Ibu. Jadi itu Bu, kalau Ibu khawatir nanti gimana saya bisa menghindari kesyirikan, padahal kesyirikan sangat samar. Caranya sering-seringlah baca doa ini, sering-sering. Artinya apa? Allahumma inna, ya Allah sesungguhnya kami, na'udzubika, memohon perlindungan kepada Engkau, min an nusyrika bika syai'an, dari mensekutukan Engkau dengan sesuatu, na'lamu, yang kami tahu, yang kami sadar. Jadi mensekutukan Allah dengan sesuatu yang kita sadari. Wa nastaghfiruka lima la na'lam, dan kami memohon ampunanmu dari perbuatan syirik yang tidak kami tahu atau yang tidak kami sadari. Jadi kita itu kadang-kadang sering berbuat syirik tapi kita enggak sadar. Contohnya gimana? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika rumah kita mau dicuri orang, lalu kemudian rumah kita dicuri, didatangi pencuri, kemudian di rumah kita itu ada bebek atau ada kucing gitu ya. Ketika si pencuri itu mau nyungkil jendela rumah kita, mau masuk, dia nginjek bebek itu. Wek, bebek bersuara. Kita bangun nggak tuh kira-kira? Bangun. Ada apa itu gitu misalnya. Kira-kira pencuri jadi masuk atau tidak? Tidak. Tuan rumahnya bangun. Lalu kita bilang, untung ada bebek, rumah saya nggak dicuri. Nah, itu kalimat mengandung kesyirikan. Jadi untung ada bebek. Jadi dia merasa yang menyelamatkan rumah dia dari pencurian adalah bebek. Walaupun secara akal benar nggak itu? Benar nggak? Iya kan? Karena bebek bersuara kita jadi bangun kan? Tapi kita nggak boleh gitu bilang gitu. Itu udah termasuk syirik, Pak. Nah, batuk bisa mencegah pencuri. Itu misalnya batuk. Jadi itu Bu. Jelas Bu ya? Doanya jelas Bu? Insya Allah nanti. Ini. Kalau di antara teman-teman ada yang ketemu tuh doanya, bisa di-share di grup, nanti di-share ke Ustaz Dahlan ya. Nanti biar diperbanyak gitu. Jadi insya Allah nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, ini saja sementara yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Ya silakan. Mau komentar sedikit Pak. Iya. Kita ini kadang-kadang tidak sengaja, tapi itu menjurus kepada syirik. Iya. Aku kalau nggak minum obat itu nggak sembuh. Iya. Itu kira-kira ucapan yang benar nggak? Nggak ada kamu, mati aku. Itu termasuk syirik. Ya. Kan sering itu kan diucapkan. Aku kalau nggak minum obat ini nggak sembuh. Apalagi yang sudah biasa tergantung minum obat seperti Pak Nasir. Wah, Pak Nasir sering minum obat tuh. Kalau saya nggak minum obat ini saya mati gitu misalnya, nggak sembuh. Ya itu, jadi itu iya banyak yang sadar. Untung ada kamu. Kalau nggak ada kamu aku. Nggak rame Pak. Nah. Kalau nggak ada kamu rame kan gitu. Padahal itu kan termasuk nyababi gitu ya. Iya. Ya kayak obat itu kan nyababi yang tentukan. Iya betul. Harusnya dengan izin Allah saya sembuh setelah minum obat ini. Gitu harusnya. Jadi baik Bapak Ibu, itu dulu ya. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.